Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, hari ini kita akan mempelajari tema 1 pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jaga kesehatan, semangat belajarnya. Sebelum kita masuk materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Iqra'u du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Ini materinya sayang ya, bisa dibaca sendiri. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menemukan arti dan membuat kalimat menggunakan kata tentang teknologi pangan. Sudah dibuka bukunya sayang, halaman 22. Tentang pengolahan kedelai. Nah, kita harus menemukan arti. Nah, dari setiap paragraf itu pasti ada beberapa kata yang bahasanya itu perlu kita cari di kamus gitu ya, kata-katanya. Mungkin menurut kalian tuh kata-katanya tuh baru dan kalian tuh belum ngerti apa sih maksudnya gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari artinya di kamus. Setelah kalian mengetahui arti dari kata ya, nah bisa kalian buat menjadi sebuah kalimat. Dari pengolahan kedelai ini, dari teks ini ada beberapa kata yang bisa kalian cari artinya. Itu ada di halaman 23, yaitu ada pangan, teknologi, endapan, larutan, dan gizi. Ini ada contohnya ya, ada 5 contoh di sini. Kata yang ada pada teks tentang pengolahan kedelai. Nah, kata-kata ini bisa kalian cari artinya di kamus ya. Oke. Nah, setelah kalian cari artinya di kamus, kalian bisa jadikan sebuah kalimat. Selanjutnya, menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ada di halaman 30 ya. Nina dan Adi suka minum susu. Nina menyukai susu hangat. Adi lebih menyukai susu dingin. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Walaupun demikian, Nina tidak memaksakan kebiasaan kepada Adi. Siapa saja yang berada di rumahmu? Biasanya hal yang tidak disuka bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya apa? Sikap memahami dan menghormati kepada orang lain. Nah, di sini Nina dan Adi ini memiliki kesukaan yang berbeda. Kalau kakaknya suka minum susu dengan air hangat, sedangkan adiknya sudah suka minum susu dengan
air dingin. Siapa di sini punya kakak atau adik yang memiliki, pasti kalian dalam satu rumah itu mempunyai kesukaan yang berbeda-beda kemarin. Yang sudah kalian kerjakan, makanan kesukaan dalam satu keluarga, sudah Ustazah lihat ya, memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Nah di sini sukanya masih sama-sama suka minum susu, tetapi dengan cara yang berbeda nih, dengan cara dingin ya. Ada yang dengan air hangat gitu. Nah, namun walaupun memiliki kesukaan yang berbeda-beda, kita harus memiliki tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa sih? Sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Walaupun kita memiliki kesukaan yang berbeda-beda, kita harus memahami, oh dia tuh tidak suka, misalnya kakaknya ini nyeduh susunya yang hangat, dek kamu ini aja gitu. Adanya nggak suka kan, dia sukanya air dingin, yang dingin gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memahami dan menghormati keadaan orang lain. Dia lebih suka yang ini, ya udah nggak apa-apa kalau kamu suka yang itu, aku suka yang ini gitu. Jadi kita harus memiliki tenggang rasa, yaitu sikap memahami dan menghormati kepada orang lain ya. Oke sayang, apa yang diakibatkan oleh adanya perbedaan? Nah, biasanya perbedaan ini kalau tidak memiliki rasa tenggang rasa, pasti akan adanya perpecahan, perselisihan gitu ya. Maka kita harus memiliki tenggang rasa, sikap saling memahami dan menghormati keadaan orang lain. Ya sayang ya. Oke, di sini halaman 24. Ada di sini ayo bermain peran. Nah, di sini Bibi menggoreng tahu untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi suka makan tahu goreng hangat. Kebiasaan Nina dan Adi berbeda. Nina suka makan tahu dengan sambal kecap. Adi suka makan tahu dengan saus tomat. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi. Selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat, dan ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai. Oke. Dan sini juga sama nih kasusnya seperti tadi. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai, itu dengan tenggang rasa, dengan kita harus dalam satu keluarga itu berbeda, kita harus mengembangkan rasa tenggang rasa kita ya, dengan kakak, adik, bunda, ayah ya. Karena kita mempunyai kebiasaan, sifat, ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Perbedaan itu jangan dijadikan perselisihan, tapi harus dijadikan kita untuk menjadi orang yang memiliki tenggang rasa yang baik ya. Nah, perbedaan sifat kakak dan adik. Kakak seorang pemberani, adik memiliki sifat pendiam. Nah, ini ada banyak kasusnya gitu ya. Pokoknya intinya kalian harus melatih tenggang rasa kalian. Itu kalian harus memahami perbedaan yang ada di lingkungan keluarga kalian. Yang pertama ya, harus saling memahami dan menghormati keadaan orang lain ya. Untuk menentukan volume benda satuan, kemarin sudah kita bahas ya tentang belum ya, kita belum bahas volume ya. Kemarin kita tentang apa? Luas ya. Oke, hari ini kita bahas tentang volume. Susu segar kemasan kotak merupakan contoh hasil teknologi pangan ya, karena sudah diolah dengan kemasan yang baik. Terus udah bisa kita beli di Indomaret, mana aja udah bisa ya, nggak perlu langsung ambil dari sapinya lagi. Oke, dia juga sudah diawetkan ya. Kalau susu aslinya tuh kalau langsung diminum tidak bisa disimpan lama, dia akan rusak. Susu segar diolah dengan proses pasteurisasi untuk membunuh kuman, lalu dikemas dalam berbagai kemasan. Coba kita perhatikan di sini ada 2 susu. Yang besar itu terdiri dari 1000 ml dan yang
kecil ini ada 500 ml setengahnya ya. Satu kotak besar susu pada gambar volumenya dengan 2 kotak. Jadi satu kotak besar itu volumenya sama dengan 2 kotak kecil ya. 2 kotak kecil itu kan 500 tambah 500 jadi 1000 gitu ya. Nah, jadi volume kotak besar setara dengan 2 kotak kecil. Nah, volume itu kan tadi kemarin kita sudah adalah sesuatu yang menempati ruang tersebut ya. Nah, sini isinya itu yang gede itu ada 1000 ml, yang kecil ada 500 ml. Nah, untuk volume susu yang besar itu sama dengan 2 kotak yang kecil ya. Nah, pada gambar kotak susu di samping tertulis keterangan isi dalam kemasan. Isi atau kapasitas suatu bangun ruang disebut dengan volume. Nah, volume bangun ruang. Volume adalah ukuran besar suatu bangun ruang. Pengukuran volume dengan suatuan tidak baku, contohnya dengan menggunakan sendok, gelas, cangkir, dan gayung. Jadi kita bisa mengukur dengan sendok, gayung gitu ya, gelas gitu. Oke. Wah, materi hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah disampaikan dengan baik ya sayang ya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya ke Ustazah. Untuk tugasnya nanti Ustazah share di grup ya. Oh, kalau tidak Oke, kalau nggak kalian ini aja. Kerjakan halaman 26 ya sayang ya. Nanti Ustazah tunggu ya. Sampai jam 2 saja, jangan sampai larut malam ya. Sampai jam 2 ya sayang ya. Oke, ingat pesan Ustazah, sholat 5 waktu, mengaji umi, dan membantu menghormati orang tua. Oke sayang, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih saja mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.